البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemarin telah kita baca hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang menunjukkan tentang keutamaan Nabiullah Musa alaihi salam, di mana beliau adalah nabi dari kalangan Bani Israel yang paling banyak pengikutnya. Dan sekarang alhamdulillah kita akan masuk pada poin berikutnya yang juga masih berhubungan dengan keutamaan Nabi Musa alaihi salam. Qala rahimahullahu ta'ala, man huwa an-nabiyyu alladhi ra'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qa'iman yusalli fi qabrih. Siapa itu nabi yang Nabi kita Muhammad SAW telah melihatnya dalam keadaan berdiri sedang salat di kuburnya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW melihat Nabi tersebut sedang berdiri salat di kuburnya, padahal beliau sudah meninggal. Siapa itu? Jawabnya adalah Nabi Musa alaihi salam. Tentunya yang demikian ini khalifillah tidak mungkin kita tetapkan tanpa dalil. Sekarang apa dalilnya? An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marartu lailata usriya bi ala Musa alaihi salam yusalli fi qabri. Aku lewat pada malam aku diisrakan, yaitu berarti pada malam Isra Mi'raj. Nah, pada malam tersebut akhwanifillah, Nabi SAW melewati Musa alaihi salam yang beliau dalam keadaan salat di kuburnya. Jadi melewati Nabiullah Musa alaihi salam. Dan hadits ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala, dan hadis tersebut hadis sahih. Yang selain menunjukkan tentang keutamaan Nabi Musa alaihi salatu wasalam, di sana ada beberapa masail yang butuh kita ketahui berhubungan dengan hadis ini. Yang pertama, tentang tempat di mana kubur Nabi Musa alaihi salam. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang letak kubur Nabi Musa alaihi salam. Dan dalam hadis tersebut menunjukkan berarti bahwasanya kubur tadi berada di jalan menuju ke Baitul Maqdis. Dan dalam sebagian riwayat akhwanifillah indal Kathibil Ahmar. Cuman ini sifat yang umum, sifat yang mubham, bukan pensifatan secara jelas. Sehingga kita tidak bisa mengetahui di mana kubur beliau. Dan Nabi SAW memang tidak memberitahu para sahabat radhiyallahu alaihim tentang tepatnya kubur Nabi Musa alaihi salam itu di mana. Baik. Dan yang dimaksud dengan al-kathib, ya indal kathibil ahmar, dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah,
Nah, al-kathib yaitu al-qaum min ar-ramal, yaitu tumpukan kerikil-kerikil. Naam, taib yang ada ikhwanillah di jalan menuju ke Baitul Maqdis. Suatu tempat yang terletak ikhwanillah di jalan menuju ke Baitul Maqdis. Nah, dari sini kita ketahui bahwasanya letak tepatnya kubur Nabi Musa alaihissalam tidak Allah nampakkan kepada kita semua, dan tidak dijadikan sesuatu yang masyhur di kalangan manusia. Dan hikmahnya akhwanifillah, para ulama rahimahumullah ta'ala menegaskan di antara hikmah disembunyikannya atau tidak dinampakkannya kubur Nabi Musa tersebut, yaitu agar tidak diibadahi. Karena kita ketahui umat di akhir zaman, mereka ketika mendengar kubur orang saleh, kubur wali, mereka datang berduyun-duyun. Nah, sebagiannya berziarah, sebagiannya lagi meminta-minta. Dan kesemuanya ikhwanillah, kalau sampai dilakukan dalam jarak safar, yaitu jarak yang jauh, maka ini semuanya dilarang. Nah, karena ziarah ikhwanillah, ziarah kubur, adalah sesuatu yang disyariatkan, tapi dengan batasan tidak boleh sampai derajat safar. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan la tushaddur rihal illa thalathati masajid. Tidak boleh kendaraan dipacu untuk mendatangi suatu tempat agar bisa beribadah di sana, kecuali pada 3 tempat saja, yaitu Baitullah Ka'bah, wa Masjid Hada, wa Baitul Maqdis. Yang pertama adalah Ka'bah, yang kedua Masjid Nabawi, dan ketiga Baitul Maqdis. Ini boleh kalau kita melakukan safar demi mendatangi tempat-tempat tersebut untuk ibadah. Tapi kalau kita melakukan safar untuk mendatangi kubur Sunan Ampel misalnya, melakukan safar untuk mendatangi kubur Sunan Kalijaga misalnya, maka ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena menyelisihi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ketika di sana qanifillah yang dilakukan adalah perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita, juga para sahabat. Dan sungguh qanifillah, dulu saya sendiri menyaksikan ketika belum mengenal sunnah. Ketika diajak dalam rombongan pondok dulu, tamasya anak-anak pondok, aswaja bayat ke kuburan. Tamasyanya ke kubur-kubur sana. Jadi keliling kubur di Jawa Timur. Subhanallah. Baik. Manusia berduyun-duyun ramai ikhwanillah, bahkan di kubur Sunan Kalijaga itu pada tawaf. Jadi mutari. Yang lain pokoknya ikut saja, kiainya muter kubur, ikut saja pokoknya. Ada gentong isi air, dibuka, minum, ikut minum. Pokoknya barokah gambarannya. Dan ini ikhwanillah, perkara yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kubur seseorang dijadikan sebagai aid, dijadikan sebagai tempat yang senantiasa manusia berduyun-duyun mendatanginya untuk mengalap berkah, untuk minta dikabulkan hajatnya. Ini semuanya perkara yang dilarang. Bahkan kalau sampai meminta kepada penghuni kubur sampai derajat syirik. Oleh karena itulah kubur orang yang utama seperti Nabi Musa alaihi salatu wasallam, maka tentunya lebih selamat untuk tidak diketahui tempatnya. Ini hikmahnya. Kenapa kubur para nabi secara keseluruhan alhamdulillah tidak ada yang diketahui tempatnya kecuali satu saja, yaitu kubur Nabi kita Muhammad SAW. Yang lainnya tidak diketahui secara tepat dan pasti. Tapi kubur Nabi kita Muhammad SAW itu satu-satunya kubur para anbiya yang diketahui.
Itu pun kalau tidak dilakukan penjagaan secara ketat oleh pemerintah Saudi, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dan memberikan kekokohan serta menjauhkan mereka dari rongrongan orang-orang yang ingin membuat makar. Kalau tidak dijaga, akan banyak sekali manusia mengusap-usap kubur, ngalah berkah di samping kubur, dan seterusnya. Tapi alhamdulillah, pemerintah Saudi dengan tegas, kalau ada orang lama-lama di situ diusir. Diusir. Untuk apa? Menjaga tauhid. Dan ini perbuatan yang patut untuk kita bersyukur dan senantiasa memahamkan manusia, karena terkadang manusia, apalagi jamaah yang dari Indonesia, jengkel kalau diusir. Ini baru mau ziarah Kanjeng Nabi, mau lama-lama di situ, salawatan dan seterusnya, baca ini dan itu, sudah diusir oleh petugas. Padahal itu perbuatan yang benar, yang wajib taati, yaitu perbuatan para petugas tersebut. Karena memang kalau tidak demikian akan banyak manusia melakukan kebid'ahan, bahkan kesyirikan di sana. Ini poin yang pertama, bahwasanya kubur Nabi Musa alaihi salam tidak diketahui tempatnya secara pasti, agar tidak dijadikan sebagai tempat ibadah manusia. Kemudian yang kedua, hadis Anas bin Malik ini menunjukkan bahwasanya para anbiya, di antaranya Nabi Musa alaihissalam di sini, Allah bedakan dari sekian manusia yang telah mati, bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang dihidupkan di kubur-kubur mereka dengan kehidupan yang khusus, dengan kehidupan yang khusus yang tidak sama dengan dengan manusia yang lainnya kecuali para syuhada. Para syuhada juga memiliki kekhususan di mana mereka juga diberi kehidupan yang khusus di alam kuburnya. Dan mereka mendapatkan nikmat, mendapatkan keutamaan-keutamaan yang tidak bisa diraih oleh selain mereka. Dan di antara dalil yang menunjukkan kalau para anbiya hidup setelah meninggal mereka ikhwanifillah dengan kehidupan yang khusus, yaitu hadis Isra Mi'raj ini. Nabi melihat Musa alaihissalam berdiri salat. Kemudian ketika di Baitul Maqdis, beliau salat mengimami siapa? Mengimami para anbiya. Para anbiya bermakmum kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ketika sekembalinya beliau dari Mi'raj, dan ketika naik ke langit, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril. Di tiap-tiap langit tersebut Nabi bertemu dengan Nabi kita Muhammad bertemu dengan sebagian anbiya, Nabi Adam, kemudian Nabi Zakaria, Nabi Yahya, kemudian Nabi Yusuf, kemudian Idris, Ibrahim dan yang lainnya. Menunjukkan mereka hidup ikhwanifillah. Baik. Dan di antara yang menunjukkan hal ini adalah lafaz hadis yang umum ikhwanifillah dalam riwayat Al-Bazzar. Ini ditambahkan. Dalam riwayat Al-Bazzar nomor 256 dihasankan oleh Sya'bani rahimahullah ta'ala dalam As-Sahihah nomor 621 dari hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusallun."
al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusallun. Para nabi itu mereka hidup di kubur-kubur mereka. Jadi para nabi mereka di kubur-kubur mereka hidup dan melakukan salat. Tapi ini kekhususan para nabi. Nah, kekhususan para nabi. Dan inilah yang ditetapkan oleh para ulama kita, sampai sebagian mereka mengarang kitab khusus, di antaranya Imam Al-Baihaqi rahimahullah mengarang kitab khusus dengan judul Hayatul Anbiya ba'da wafatihim, hidupnya para nabi setelah wafatnya mereka. Nah, demikian pula Imam Suyuti rahimahullah ta'ala. Kemudian perkara yang ketiga, melihatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalam hadis marantu lailata usriya bi ala Musa alaihi salatu wasalam yusalli fi qabri. Nabi lewat dan melihat Musa. Apakah melihatnya ini dalam kondisi mimpi ataukah kondisi terjaga? Ditegaskan oleh Imam Qurtubi rahimahullah, wa hadzal hadits yadullu bi dhahirihi ala annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a Musa ru'yatan haqiqiyatan fil yaqdah. Hadits ini menunjukkan bahwasanya secara zahirnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Musa dengan apa? Penglihatan yang hakiki dan dalam kondisi beliau terjaga. Jadi Nabi dalam kondisi terjaga. Nah, dicatat 3 masail ini. Bisa atau tidak? Nanti kalau ditanya tidak bisa. Nah, wa anna Musa kana fi qabrihi hayyan, dan bahwasanya Musa saat itu berada di kuburnya dalam keadaan hidup. Nah, hidup tentunya berbeda dengan kehidupan duniawi, tapi kehidupan di alam apa ini? Alam kubur, alam barzakh. Nah, taib. Dan semua ini akhwanifillah adalah apa? Perkara yang mungkin, bukan perkara yang mustahil. Taib. Kalau para anbiya saja akhwanifillah mereka hidup mendapatkan rezeki, apalagi para nabi yang mereka derajatnya 2 tingkat di atas apa? Derajat para syuhada. Karena apa? Derajatnya adalah para nabiyin, kemudian yang kedua siddiqin, baru yang ketiga syuhada, baru yang keempat salihin. Tayyib. Apa dalil bahwasanya para syuhada na'am ahya'un yurzaqun fi kuburihim? Na'am, man ya'ti bid-dalil. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Di surat Ali Imran. Jangan kalian menyangka bahwasanya para manusia, para pejuang yang mereka terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mati. Tidak, bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb-nya mendapatkan rezeki. Ini para anbiya, apalagi para syuhada, apalagi para anbiya. Baik. Dan Ibnu Qayyim al-Khalifillah, ada kalam bagus dalam Zadul Ma'ad, jilid yang ketiga halaman 40 sampai 41. Bisa dirujuk di sana. Dan Syalbani rahimahullah taala juga memberikan penjelasan dalam kitab beliau At-Tawassul.
Beliau katakan hayatuhu sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi mukhalafatun li hayatihi qabla al-wafah. Dzalika anna al-hayata al-barzakhiyah ghaibun min al-ghuyub wa la yadri kunhaha illa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perlu diperhatikan. Bahwasanya kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya itu berbeda dengan kehidupan sebelum wafat. Yang demikian itu bahwasanya kehidupan alam barzah itu sesuatu yang gaib dari perkara-perkara gaib, sehingga tidaklah mengetahui bagaimana hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang wajib untuk kita imani akhwanillah bahwasanya mereka hidup cuma berbeda kehidupannya dengan kehidupan di dunia ini. Berbeda dengan kehidupan di dunia ini. Kemudian poin yang keempat berhubungan dengan hadis ini, yaitu salatnya Musa alaihi salam, juga para anbiya yang lain. Tadi al-anbiya'u shalluna fi kuburihim, hadis siapa? Anas bin Malik rawahu. Muslim itu Nabi Musa. Para anbiya secara umum rawahu man? Bazar dalam dimasukkan Syekh Albani dalam As-Sahihah. Baik. Salatnya Nabi Musa juga para anbiya akhwanillah di kubur mereka itu bukan salat sebagai bentuk taklif, bukan salat sebagai bentuk pembebanan. Kenapa? Karena mereka sudah meninggal, sudah terputus kewajiban-kewajiban akhwanillah. Ya. Karena kewajiban untuk salat, kewajiban untuk beribadah kepada Allah, kalau meninggalkan berdosa, ini berlaku di mana? Di dunia. Setelah meninggal, akhwanillah, itu adalah waktu untuk menerima hasil, menerima apa? Menerima apa yang dulu telah dia amalkan. Sehingga salatnya Musa, demikian pula salatnya para anbiya alaihi wassalatu wassalam yang lainnya di kubur mereka bukan salat sebagai bentuk taklif. Karena taklif telah terputus dengan kematian. Tapi salat mereka itu wa inna ma hiya ala wajhi tana'um wa taladzud bi ibadatillah wa iqamati dzikri. Ini. Jadi salatnya para anbiya itu adalah untuk bernikmat-nikmat. Mereka nikmat dengan ibadah pada Allah. Mereka merasakan lezatnya ibadah itu. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi ibadahnya para anbiya di kubur-kubur mereka itu sebagai bentuk apa? Bentuk mereka bernikmat-nikmat dengan ibadah tadi, bukan sebagai bentuk beban. Paham bedanya? Ini yang ditegaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam Al-Mufhim, dalam syarah Sahih Muslim. Baik. Juga ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa jilid 4 halaman 330. Beliau menegaskan hadhihi salatu wa nahwaha mimma yatamatta'u bihal mayyit wa yatana'amu biha kama yatana'amu ahlul jannati bit tasbih. Salat ini dan yang semisalnya termasuk di antara perkara-perkara yang mayit bernikmat-nikmat dengannya. Sebagaimana bernikmat-nikmatnya penduduk surga dengan tasbih. Paham? Jadi salat tersebut bukan salat yang merupakan beban. Kemudian perkara yang kelima, dan ini tanbih yang penting dalam masalah yang spesifik ini, akhwanillah, bahwasanya perkara tentang kehidupan para nabi setelah wafatnya mereka dan kekhususan mereka serta kaifiyahnya, itu semua adalah perkara yang gaib. Perkara yang gaib
yang apa? Yang tidak kembali kepada apa? Kepada akal-akal kita semata. Dan juga jangan sampai kita berdalam-dalam dalam apa? Dalam berusaha untuk mencari-carinya. Maka yang paling selamat adalah menerima. Jadi prinsip kita adalah menerima berita tersebut karena Nabi SAW memberitakan, ya kita terima. Adapun bagaimana, nggak perlu bertanya tentang bagaimana. Kenapa? Karena itu perkara gaib. Tayyib. Yang wajib atas kita adalah menerimanya dan menyerahkan tentang ilmu dan bagaimananya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana ditanbih oleh Lajnah Daimah rahimahumullah taala yang diketahui oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah. Beliau tegaskan kullu dzalika haqqun yajibul imanu bihi wa taslimu lah. Semua itu adalah hak yang wajib untuk beriman dan wajib menerimanya. Baik. Nabi mengatakan melihat Musa, ya kita katakan memang belum melihat Musa. Baik, juga melihat di langit. Bagaimana kok ada di kubur, ada juga di langit. Ini semuanya kita kembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib atas kita membenarkan berita-berita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Demikian juga pembahasan bagus dari Imam Asy-Syinkiti Khanifillah. Untuk antum merujuk seandainya nanti ingin merujuk pada daf'u ihamil ittirab berhubungan dengan ayat tentang apa? Para syuhada. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ini untuk ayat ini apa? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un. Baik, yang dimaksud ayat di surat Al-Baqarah apa ini? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la tash'urun. Baik. Di situ Imam Asy-Syinkiti membahas dengan bagus. Ini ada 5 masail yang berhubungan dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang butuh dipahami dengan baik. Barakallahu fiikum. Apa saja tadi? Alif. Yang pertama? Tentang tempat kubur Nabi Musa di mana? Ini tidak ada keterangan secara jelas dan hikmahnya apa? Akan tidak diibadahi. Yang kedua, hadis itu menunjukkan bahwasanya para anbiya memiliki kehidupan khusus. Mereka diberi keutamaan dengan hidup setelah kematian mereka dengan kehidupan yang khusus. Tidak diberikan kepada manusia yang lain kecuali siapa? Yang seperti itu juga siapa mereka? Para syuhada. Kemudian yang ketiga, apakah Nabi melihat Nabi Musa tersebut dalam keadaan mimpi atau terjaga? Yang ditegaskan oleh Imam Qurtubi apa? Beliau melihatnya dalam keadaan terjaga secara hakiki, dan ini merupakan perkara yang mungkin saja. Yang ketiga, yang keempat, bahwasanya salatnya Nabi Musa dan para anbiya yang lain di kubur mereka bukan merupakan pembebanan, tapi sebagai bentuk nikmat. Yang kelima,
Nah, bahwasanya perkara ini merupakan perkara gaib yang kita tidak perlu berdalam-dalam dalam membahasnya. Tapi yang wajib atas kita adalah menerima, beriman dan menyerahkan hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Nah, nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was-sadad walhamdulillahirabbil alamin.